Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam yang hingga detik ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperkokoh dua nikmat ini pada diri kita. Dan salah satu daripada kenikmatan lainnya adalah diberinya kita kemampuan
untuk datang ke masjid ini dalam rangka memenuhi apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu untuk menunaikan salat Jumat, mendengarkan khutbah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya manakala seorang hamba pandai mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan dengan berbagai kenikmatan lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan, la azidannakum, sungguh pasti kami akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Akan tetapi jika kalian kufur dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian, maka sesungguhnya siksaku, azabku amatlah pedih. Oleh karena itulah hendaklah kita pandai-pandai menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur kepadanya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersyukur bahwasannya kita sebagai umat Islam telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sikap rahmah, untuk memiliki sikap yang mengedepankan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi orang yang bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalb, dan seandainya engkau bersikap kasar, lagi keras hati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lan faddu min hawlik, maka niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, membimbing umatnya untuk senantiasa mengedepankan sikap kasih sayang, sikap penuh rahmah kepada sesama. Oleh karena itulah di dalam ajaran ini Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk tentang hal yang demikian. Disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suaminya sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi qat wala imra'atan wala khadimatan illa ayyujahida fi sabilillah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengayunkan tangannya untuk memukul seseorang, tidak kepada istrinya dan tidak pula memukul kepada pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali tangan beliau yang mulia itu digunakan untuk memukul manakala tengah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tengah berperang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini adalah ajaran yang sangat asas, yang sangat mendasar, yang ditanamkan kepada umatnya,
bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana beliau bersikap lemah lembut kepada orang-orang terdekatnya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan kekerasan fisik. Demikian juga tidak pernah menggunakan kekerasan secara oral, yaitu dalam bentuk caci maki ataupun dalam bentuk kekasaran lisan yang lainnya. Senantiasa akhlak beliau menampilkan kesejukan, menampilkan kelemah lembutan. Senantiasa tutur kata beliau penuh dengan kesantunan dan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Oleh karena itulah, ketika ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada orang tersebut, la taghdab, la taghdab. Ketika orang itu kemudian menanyakan lagi, apa nasihatnya kemudian? Maka Nabi tetap menyatakan, la taghdab. Laki-laki itu dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak marah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ketika laki-laki itu meminta lagi, nasihat apa lagi? Nabi tetap mengatakan, jangan kamu menjadi orang yang pemarah. Ini menunjukkan bahwasannya Islam tidak mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk lisan, terlebih dalam hal yang sifatnya fisik. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang mulia dan menginginkan umatnya, pemeluknya menjadi orang-orang yang mulia. Tidak semata-mata mulia di hadapan sesama manusia, namun juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang memiliki kualitas. Dalam hal ini adalah kualitas dari segi aspek moral, dari aspek akhlak, baik dalam bentuk tutur kata maupun dalam bentuk perbuatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa syadidu bisur'ati." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang dia mampu memenangkan pertandingan gulat. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'anil ghadab. Tetapi yang dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang ketika mampu menahan hawa nafsunya ketika dia dalam keadaan marah, mampu mengekang, mampu mengendalikan diri ketika amarah bergejolak di dalam dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang memiliki pengendalian diri yang amat tinggi. Kenapa demikian? Karena manakala amarah telah membara pada diri seseorang, maka biasanya pada umumnya orang tersebut lantas hilang kendali. Di saat orang itu tersebut tidak memiliki kendali diri, maka tutur katanya akan tidak beraturan. Lisannya akan kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak terukur. Bahkan mungkin anggota tubuhnya, entah tangannya, entah kakinya, entah anggota tubuh yang lainnya, kemudian akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur pula. Yang tindakan-tindakan tidak terukur ini, manakala amarahnya telah mereda, dia lantas kemudian akan menyesal. Kenapa saya harus membanting pintu? Kenapa saya harus memecahkan kaca? Kenapa saya harus kemudian merusak ini dan itu? Penyesalan setelah amarah itu mereda, maka akan timbul. Karena sesungguhnya amarah itu adalah datangnya dari syaitan. Dan syaitan masuk ke dalam diri manusia seperti majrodam, seperti aliran darah. Maka kemudian dia akan mengendalikan manusia
dan kemudian manusia itu akan berbuat di luar kesadarannya. Inilah ketika manusia tidak mampu untuk mengendalikan diri manakala amarah itu membara. Maka Islam membimbing, manakala seseorang dalam keadaan tidak terkendali, maka hendaklah dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Hendaklah dia pergi untuk membasuh anggota tubuhnya dengan basuhan sebagaimana dia membasuh ketika berwudu. Maka diharapkan dengan itu kesadarannya pulih dan kemudian akalnya akan kembali menetap pada dirinya setelah syaitan menggoyang, setelah syaitan mengendalikan keadaan dirinya. Karena sesungguhnya amarah inilah yang menjadi titik awal, tangga pertama seseorang untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan, baik secara oral, yaitu secara lisan, maupun secara fisik. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia-manusia yang penuh dengan kelemah lembutan. Manusia-manusia yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah terhadap sesamanya. Oleh karena itu, inilah sikap rahmah inilah yang akan menjadikan kaum muslimin menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah, berakhlak yang mulia. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa. Di antara ciri daripada orang yang bertakwa, dia memiliki perangai yang mulia. Di antara ciri orang yang bertakwa, dia senantiasa berusaha untuk taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu hendaklah kita memiliki sikap lemah lembut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasannya junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang paling memiliki sikap rahmah, paling lembut. Digambarkan dalam sebuah hadis dari Al-Harits, Abu Qatadah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqumu ila sholati." Sesungguhnya aku ini akan menegakkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan salat. Wa uridu an utawwila fiha, dan aku menginginkan ketika menegakkan salat tersebut, aku ingin salatnya dipanjangkan bacaannya. Artinya beliau akan menunaikan salat dengan jangka waktu yang lama. Fa asma'u buka as-sabiy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada anak kecil yang menangis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atazawwaju fi sholati. Maka kemudian aku pun meringkas salat tersebut yang tadinya akan panjang
bacaannya, kemudian Nabi SAW memperpendek bacaan solatnya. Kenapa demikian? Karahiyatan an asyqa ala ummih. Karena aku khawatir akan menjadikan ibu dari anak yang sedang menangis tersebut, si ibu ini akan menjadi susah karenanya. Lihatlah betapa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh teladan yang sedemikian baik. Beliau adalah orang yang sedemikian peka melihat keadaan. Ketika akan sholat, didengarnya tangis seorang anak, maka kemudian sholat yang tadinya hendak dilakukan dengan memanjangkan bacaan, kemudian beliau perpendek, kemudian beliau ringkas sholat itu menjadi sesingkat mungkin, karena beliau khawatir ibunya akan menjadi susah lantaran tangis dari anaknya tersebut. Demikian juga kisah Al-Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu ketika melihat Nabi SAW mencium cucu beliau Al-Hasan. Kemudian Al-Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu mengatakan, aku memiliki 10 anak, tetapi tidak ada satupun anak yang pernah aku cium. Maka kemudian Nabi memandang kepada sahabat Aqra' ini, kemudian bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya ini agar memiliki sikap rahmah, memiliki sikap kasih sayang terhadap anak-anaknya. Dan wujud daripada kasih sayang seorang ayah, wujud dari kasih sayang dari orang tua kepada anaknya, di antaranya adalah peluk, cium. Dan itu adalah lahir sebagai fitrah, tabiat dari orang tua kepada anaknya. Maka Nabi SAW tidak menyukai terhadap orang tua yang begitu saja menyepelekan terhadap anak-anaknya, tidak menunjukkan kasih sayangnya, tidak menunjukkan perhatiannya. Dan Nabi SAW mengancam, siapa yang tidak menyayangi anak-anaknya, maka Allah tidak akan menyayangi dirinya. Ini menunjukkan betapa Islam senantiasa menebarkan kasih sayang, agama yang senantiasa menyebarkan tentang rahmah, tentang bagaimana seorang hamba Allah harus bersikap lemah lembut terhadap sesamanya. Oleh karena itulah ajaran-ajaran yang mulia ini akan bisa kita tiru, akan bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga ini manakala kita mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah satu-satunya manusia yang telah mendapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau adalah manusia yang memang patut untuk dicontoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian contoh teladan yang baik. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kita hendaknya mencontoh di dalam setiap aspek kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin keluarga yang tidak pernah memukul anggota keluarganya dengan tangan beliau. Tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lemah lembut terhadap seluruh anggota keluarganya. Demikian juga ketika di dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menampilkan sosok manusia yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelemah lembutan. Oleh karena itulah, wujudkan rahmah, wujudkan kasih sayang di sekitar kita dengan niat, tentunya niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua menjadi manusia-manusia yang senantiasa penuh rahmah, penuh belas kasih kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.